Mystery Seekers, selamat datang kembali di zona horor kabar misteri mengungkap fakta yang tak kasat mata. Saya melihat ada pergerakan tadi di sini. Who are you? Di situ guys, dia lagi nangkring. Harus pergi dari sini. Nah teman-teman, kemungkinan besar itu titik terseram. Kali ini tim redaksi kabar misteri mengajak Anda ke kota Cikampek untuk menyaksikan hasil dari investigasi dan pembuktian kami terhadap mitos angker sebuah bangunan bekas hotel transit terbengkalai yang diselimuti kisah tragis dan mitos penampakan makhluk-makhluk astral menyeramkan. Informasi terkait keangkeran bangunan bernama Hotel Cikampek ini masuk ke redaksi kabar misteri yang disampaikan seorang konten kreator bernama Azam Narendra. Oke, jadi pengalaman explore saya di sini itu di lantai bawah. Di lantai bawah itu di sini emang hotelnya agak kumuh ya. Cuman bau yang saya rasakan itu agak aneh pas waktu explore. Kayak bau darah-darah anyir gitu, tapi kayak masih baru gitu. Itu juga menurut saya aneh banget karena hotel ini kurang lebih 10 tahun sudah terbengkalai. Dan pada saat itu saya beranjak memasuki per kamar-kamarnya di lantai 1. Dan ada salah satu kamar yang mencuri perhatian saya pada saat itu di kamar paling ujung ya. Setelah saya masuk, saya melihat visualisasi yang agak aneh di mana ada kasur tapi di depannya ada kayak bekas bantal sama kasur terbakar. Dan di situ juga ada fenomena aneh juga di mana benturan benda dari lorong kamar-kamar tersebut mulai bermunculan. Itu suaranya jelas banget, hampir setiap perjalanan saya di lantai 2 selalu dihantui dengan suara-suara tersebut. Suara misterius yang sampai akhir saya explore selalu ada sampai turun ke lantai bawah. Dan itu membuat saya agak penasaran dan makin curiga dengan hotel ini. Ada apa sebenarnya? Sebelum terbengkalai hotel ini ada tragedi apa aja? Tapi menurut mitos yang berkembang di masyarakat, di hotel ini pernah terjadi tragedi pembunuhan di lantai 2. Jadi cerita yang berkembang juga ada suatu kayak kisah percintaan kayak gitu, kayak kisah pengkhianatan dari salah satu pengunjung di sini yang berakibat kematian berujung naas, sama ada di lantai atas ya. Cuman ini beritanya emang simpang siur kebenarannya, tapi tragedi ini agak mengenaskan ya karena salah satu pacarnya itu dibakar oleh pacarnya sendiri akibat ketahuan selingkuh. Hotel yang terletak di Jalan Raya Bypass Jomin, Cikampek ini menyimpan kisah tragis yang pernah menimpa seorang wanita di sini. Kisah bunuh diri lagi-lagi mewarnai beratnya pembuktian kami. Ya, yang pertama-tama dulunya bekas bangunan desa saja. Di sini Desa Jomin Timur, 30 tahun ke belakang tuh Desa Jomin dibongkar, dibangunkanlah dirikan seperti ini hotel. Lama 5 tahun, sukses, rame, 5 tahun bangkrut lagi, 5 tahun lagi bangkit, buka lagi, dan di situ terjadi pembunuhan. Yang kami tahu perselingkuhan itu istrinya dibakar kalau nggak salah itu. 8 tahun ke belakang kejadiannya. Menyaksikan Pak, melihat ke sini Pak, soalnya ini masuk TV juga sih dulu diliput sama TV-TV swasta yang lain di sini, ada kejadian pembunuhan. Dan bukan itu aja Pak yang terjadi di sini Pak. Ada juga mati di kasur, ada 2 atau 3 kali Pak, nggak salah di sini Pak. Yang ada penyakit jantung pernah sekali di sini, pembunuhan 2 kali. Sebagian orang yang pernah yang lalu seperti ronda lah, yang ronda di daerah sini pernah melihat sosok wanita Pak putih, pakai gaun putih, katanya sih noni kayak gitu Pak.
Mystery Seekers. Dalam proses pengungkapan kisah misteri Hotel Cikampek ini, kami mendatangkan seorang wanita indigo berpengaruh dari Pulau Dewata, Bali, Sasha Veruska. Sempat terlibat saat proses pembuatan episode Hotel Pi Bedugul Bali, Sasha Veruska kembali melancarkan penerawangan sixth sense-nya dalam sesi penelusuran awal bersama tim. Jadi seperti yang tadi kalian lihat, aku tuh memang disambut dengan teman-teman aku ya guys, teman-teman aku yang kasat mata. Salah satu diantaranya adalah laki-laki, seperti aku bilang itu gendrowo. Terus perempuan, dia berambut pirang, dia adalah lokal ya, jadi bukan keturunan. Terus anak kecil, sebenarnya sih bukan anak kecil ya, 19 tahun itu memang di belakang, di taman belakang. Dan ada satu lagi memang itu sebenarnya cowok itu sama sih, gendrowo itu sama, cuman dia memang bisa berubah wujudnya seperti jin. Dan kartu ini adalah yang tadi untuk memperlihatkan aku komunikasi sama mereka, seperti berapa langkah aku akan ketemu sama mereka, seperti itu, pesan-pesan dari mereka apa untuk disampaikan kepada teman-teman sekalian. Seperti yang kalian tadi lihat, aku memang kasih kopi ya. Kopi kan sebenarnya itu adalah dark soul, karena mereka yang sudah tidak ada lagi di dunia dan belum diterima di alam sana itu memang dark. Jadi kopi itu sebagai media, juga sebagai perantara, kayak sopan santunnya aku untuk ke mereka gitu, biar mereka tidak terlalu jahat sama kita. Karena kan seperti kalian tahu, cara menghadapi setan itu guys seperti binatang. Kalau kita datang secara galak gitu, mereka akan lebih galak. Tapi kalau kita datang, kasih makan, permisi dulu, mereka akan sangat ramah dan mungkin mereka akan membuka diri untuk curhat sama saya. Kalau menurut aku semua tempat baik yang sudah tidak dihuni lagi itu adalah tempat penampungan sementara untuk jiwa-jiwa yang menginginkan untuk pulang ke alam lain. Jadi kalau anak-anak indigo itu dilihat oleh makhluk-makhluk astral itu adalah mereka punya cahaya. Nah, cahaya itu adalah di sini guys, cakra mata ketiga. Jadi ketika mereka menghampiri saya tuh seperti mereka tuh menghampiri, wah ini dia nih jalan aku pulang, seperti itu sih. Yang paling menarik adalah perempuan berinisial AD ya. Itu digambarkan memang perwujudannya adalah wanita yang rambutnya dicat pirang. Seperti aku sudah berkomunikasi sama beliau, jadi dia itu memang bunuh diri guys, karena memang diselingkuhi oleh pacarnya. Dan ketika aku telusuri, memang dia adalah tahta atau pewaris dari, mungkin diwariskan dari keluarganya untuk dia. Jadi dia mengakhiri hidupnya di sini. Itu menurut aku paling menarik. Dan tempat ini juga mungkin karena memang dia tidak bisa pulang ke alam ya, tapi tadi saya sudah pulangkan ya guys, seperti kalian tadi lihat saya sudah ada ritualnya. Dia dendam sama semua cowok. Jadi siapapun yang datang ke sini untuk minta penglaris, susuk atau segala macam supaya sesat, bisa menjebloskan itu cowok-cowok, siapapun cowok itu dia nggak mau tahu, supaya bisa jatuh ke tangan perempuan. Siapapun yang akan berani untuk meditasi di sini itu akan dikasih seperti penglaris. Jadi banyak mungkin orang-orang yang datang ke sini untuk penglaris atau susuk. Bertapa di sini bisa 7 hari, bisa 40 hari, terserah. Cuman itu memang salah satu niat dari perempuan berinisial AD. Well, Mystery Seekers, ikuti petualangan tim kabar misteri di malam investigasi berat lainnya ini yang melibatkan Ghost Investigator Ki Pranalewu, Erik Dokter Hantu, Dika Ensa, dan cenayang indigo Sasha Veruska dalam episode Mencekam Hotel Maut Cikampek.
Oke, sudah selesai. Tapi sebelumnya aku bakal taruh dulu kopi ini sebagai pembuka kita. Seperti biasa ya guys, kalau mau masuk ke rumah orang itu harus permisi dulu. Kita akan taruh di tengah-tengah sini karena itu yang dia mau. Nah, karena yang di atas ini juga udah ngelongok-ngelongok ya, anak-anak kecil ini, jadi juga butuh kopi ini. Sebagai pasak pertama, sekarang kita masuk. Tapi sebelumnya, aku akan tanya dulu ya guys ya. Untuk pasak pertama di sini, pasak kedua, aku mau tanya dulu sama kartu ini. Kira-kira jalan berapa langkah aku bisa bertemu ghost atau setan yang pertama? 19 langkah. Mari kita hitung dari sekarang dan kita lihat itu siapa. Saya melihat ada pergerakan tadi di sini. Who are you? Di situ guys, dia lagi nangkring.